kita bikin podcast ini, itu kan sebenarnya dari sisi Donald Trump udah bilang bahwa ini gencatan senjata dulu deh, gitu loh, Iran sama Israel gitu ya. Kalau sampai ini terus berlanjut, benar-benar stop, akan berbeda ceritanya. Yang tadi gue bilangin skenario terburuk itu gak terjadi. Nah gimana imbasnya ke market? Berarti kan kita bisa lihat ya inisiatif-inisiatif yang dilakukan sama pemerintah ya. Memang bikin pertumbuhan jadi 8% itu gak bisa dalam waktu sehari 2 hari ya. Itu pasti bertahun-tahun lah, bertahap lah. Perusahaan-perusahaan apa aja sih ibaratnya gitu yang kalau kita invest gitu ya, yang kira-kira bakal naik dalam beberapa tahun ke depan. Dan definisi lu nyaman investasi adalah lu tidur, mimpi lu tidak saham. Lu nonton habis ya, jangan lu cuma nonton setengah-setengah loh. Welcome to FinFolk Podcast. Hi folks, welcome back to FinFolk Podcast. Di podcast yang seperti biasa kita akan explore banyak soal ekonomi, bisnis, finance, dan yang lain-lainnya. So hari ini excited banget karena gue, Evan Nofrado. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang menarik banget. Karena mungkin akhir-akhir ini, belakangan ini kita banyak banget mendengar isu-isu tentang geopolitik, isu-isu tentang perang Iran-Israel, isu-isu tentang Trump yang naikin pajaknya. Wah, sebetulnya apa sih dampaknya untuk kita, apalagi khususnya buat Gen Z, ya kita sering dengar berita, berita ini, berita itu, Trump ngomong ini, The Fed ngomong ini, tiba-tiba Bitcoin naik gitu ya, langsung saham tiba-tiba naik turun, waduh semuanya sifatnya serba instan gitu, dan kita nggak ada yang tahu besok akan terjadi seperti apa. Dan mungkin hari ini ya juga mungkin lagi terjadi perang Iran dan Israel, dan sebetulnya apa ya dampaknya untuk ekonomi kita, apalagi khususnya juga mungkin buat personal finance kita, untuk personal investment kita. Dan hari ini kita akan ngomongin banyak seputar topik tersebut teman-teman. Ya, so teman-teman hari ini gue nggak akan sendirian karena kalau misalnya gue sendirian pasti gue nggak ngerti juga ngomongin seputar itu. Ya bukan gue banget juga untuk ngomongin seputar itu semua. Tapi gue bersama dengan teman gue yang luar biasa yang hari ini kita akan ngomongin tentang topik seputar investment yang hopefully ya bisa menjadi pencerahan dan juga cercah harapan juga buat teman-teman di kondisi yang seperti ini. Sebetulnya langkah investasi atau langkah apa sih sebetulnya yang tepat untuk teman-teman semua ya. So telah hadir bersama gue Fat Aliansyah Budiman ya, Head of Investment Specialist dari PT Maybank Sekuritas Indonesia. Bro Fat, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Van. Thank you udah diundang ya. Hi, Thank you Fat udah datang. Hari ini gue santai aja, kita ngomong santai aja. Lo gue aja ya. Iya betul. Fat, ya. Marketnya udah bikin pusing soalnya. Marketnya udah bikin pusing. Menarik banget, tadi kita udah ngobrol banyak juga. Jadi folks, Fat udah berkecimpung di dunia investment kurang lebih 18 tahun. Ya jadi tadi juga gue ngomong banyak ya, 18 tahun berarti artinya ditambah umur gue ya 5 tahun lagi, itu umur gue. Jadi gue baru 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Lo udah berkecimpung di dunia investment. Wah, menarik banget gitu ya. Dan sudah mengalami beberapa kali krisis. Ya, dari tahun 2008, 2020 mungkin pas COVID gitu ya. Dan mungkin apakah kita sekarang disebutnya krisis atau enggak, nanti kita akan ngobrol sama dengan Fat ya. Fat, kita akhir-akhir ini banyak ngomongin seputar topik-topik geopolitik ya, tentang Iran Israel, tentang Trump dan yang lain-lain. Tanggapan lo sendiri tentang isu-isu tersebut dan dampaknya untuk kita ini sebetulnya apa sih, Fat? Oke, jadi folks, gue jelasinnya lebih sederhana aja ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat mau itu waktu pas lagi lebaran kita dengar Trump itu naikin tarif lah, terus juga beberapa minggu kemudian ada mengenai masalah perang ini dan sekarang masih berlanjut dan kalau gue lihat sih intensitas udah mulai agak menurun ya. Cuma pertanyaannya adalah imbasnya itu akan seperti apa? Imbasnya bisa dari sisi marketnya sendiri ya. Market itu sangat volatile banget apalagi dengan berita-berita seperti ini. Tapi kalau misal dari sisi personal buat kita sendiri ya baik lagi kalau misalnya folks itu punya investasi atau mungkin dia punya investasi di portfolio let's say selain saham, ada misal di emas juga atau mungkin lagi pegang kurs lain yang memang mau jalan-jalan ke luar negeri, itu pasti akan terimbas dengan keadaan saat ini gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah sebenarnya kira-kira ke depannya apakah berita-berita ini tuh akan hilang atau enggak sih? Jawabannya adalah enggak.
Oke. Jadi sebenarnya ya berita seperti ini akan lama-lama akan terbiasa lah kita. Kalau di dunia investasi kayak gitu sih sebenarnya. Oh, jadi sebetulnya berita-berita seperti ini ya, apalagi normal lo di 18 tahun setiap hari ada aja sebetulnya ada aja. berita begini. Gue gak pernah dengar kayaknya sebulan tuh kayak tenang tuh kayak enggak. Pasti selalu ada aja nanti. Tiap hari tegang, juk-juk gitu ya. Oke. Nah, itu kan tadi kalau kita ngomongin tentang untuk ke kita sendiri. Jadi kita perlu membiasakan. Sebetulnya membiasakan tentang berita-berita seperti ini. Mungkin karena ngomongin tentang finance, ngomongin tentang ekonomi yang zaman sekarang apalagi Gen Z juga semakin aware. Jadi berita seperti ini semakin terdengar. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gue nanya dampaknya untuk selain kalau tadi untuk diri sendiri, tapi kalau gue nanya untuk dampaknya secara global. Ya, itu secara nasional mungkin ya, secara Indonesia sendiri. Menurut lo, apa dampaknya? Apakah ini akan berpengaruh juga terhadap harga saham lah atau ini itu harga emas dan yang lain-lain? Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke kehidupan sehari-hari gitu misalnya, ini kita adalah orang yang against banget lah untuk perang terus berlanjut ya. Tapi kalau seandainya ditanya ini terus berlanjut, imbasnya seperti apa sih? Udah pasti yang namanya komoditas pasti akan mengalami kenaikan secara signifikan. Karena apa? Karena supply terganggu kan. Ya kalau misalnya perangnya terus menerus, nanti Selat Hormuz ditutup lah, atau mungkin supply-nya jadi berkurang lah. Semua yang berkaitan dengan itu pasti akan mempengaruhi supply dari sisi komoditas. Jadi harga minyak dan gas itu pasti akan naik secara signifikan. Kalau naik udah pasti lu beli bensin pasti lebih mahal. Beli barang-barang pasti akan lebih mahal, inflasi. Nah jadi kalau misalnya inflasi itu mengalami kenaikan, nextnya itu apa lagi yang akan terjadi? Kita ngomongin masalah pemangkasan suku bunga kan. Jadi kalau dengar The Fed lah, Bank Indonesia ngomongin masalah pemangkasan suku bunga. Jadi kalau kita ngomong di Amerikanya, kalau inflasi naik secara signifikan, otomatis ruang pemangkasan suku bunganya jadi kecil. Jadi nggak jadi. Jadi kalau pemangkasan suku bunganya nggak jadi atau mungkin butuh waktu lebih lama lagi, ya otomatis ekonominya akan lebih lama nih geraknya, karena kan pemangkasan suku bunganya jadi mundur kan. Kalau di Amerika yang seperti itu, di sini pun juga nggak bisa lebih agresif pemangkasan suku bunga. Jadi akhirnya tuh jadi kemana-mana. Kalau perangnya terus berlanjut. Tapi kalau seandainya memang benar kan hari kita bikin podcast ini, itu kan sebenarnya dari sisi Donald Trump udah bilang bahwa ini gencatan senjata dulu deh, gitu loh. Iran sama Israel gitu ya. Kalau sampai ini terus berlanjut, benar-benar stop, akan berbeda ceritanya. Yang tadi gue bilangin skenario terburuk itu gak terjadi. Nah gimana imbasnya ke market? Market itu tuh selalu forward looking. Jadi misalnya lu bilang nih, oh ada perang, market langsung lihat nih kira-kira perang berapa lama, siapa aja yang akan terimbas. Terus tadi kan gue bilangin masalah inflasi, pemangkasan suku bunga, terus kira-kira kalau ini berlanjut nanti siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Market akan selalu melihat dari sudut pandang itu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kalau perang itu market akan bagus, jelas enggak secara jangka pendek ya. Tapi emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan komoditas secara tanda kutip akan lebih diuntungkan. Ya karena udah pasti harganya naik secara signifikan, terutama yang oil and gas ya. Tapi kalau ternyata nggak terjadi, ya otomatis seperti yang terjadi pada hari ini nih, marketnya merespon langsung positif. Ya jadi ketika gencatan senjata itu terjadi, marketnya langsung merespon positif dan orang langsung berpikir, wah berarti kita udah boleh bilang lagi dong pemangkasan suku bunganya bisa terjadi lagi nih karena inflasi ekspektasi turun. Kalau suku bunganya dipangkas lagi, marketnya akan lebih happy lagi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kehidupan sehari-hari sama ngomongin market itu sebenarnya terkorelasi. Cuma kalau market itu terbiasa ngelihat ke depan duluan ini kita nih. Makanya lu suka ngeliat, ih kok tiba-tiba naik ya, kok tiba-tiba turun ya. Jadi kalau misalnya ngeliat dari keadaan sekarang, ya langsung direspon misalnya dengan ada gencatan senjata kayak sekarang, langsung turun nih harga minyaknya. Gitu. Jadi market selalu meresponnya seperti itu. I see. Ya jadi sebetulnya market memang tadi lu bilang forward looking. Ya karena mereka ngeliat berita habis itu langsung ambil tindakan. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu tadi juga kita ngomongin tentang dampaknya buat diri sendiri, juga dampaknya sebenarnya secara nasional segala macam. Tapi kalau gue nanya nih, karena tadi kita di awal juga gue udah ngomongin lu udah ngalamin krisis berkali-kali. Ibaratnya gitu. Menurut lo, kan zaman sekarang juga kita sering ngomong, waduh ekonomi susah, ekonomi lesu, gitu ya, ya kayak gitu-gitu. Isu-isunya seperti itu kan terus terdengar sebetulnya, gitu ya. Tapi, ekonomi lesu, ekonomi susah, ya orang tapi beli handphone belanja juga ngantri panjang sampai pagi. Orang konser juga tetap rame-rame aja, gitu ya sampai war apa dan yang lain-lain. Nah, lo ngelihat fenomena seperti ini tuh sebetulnya gimana? Apakah ekonomi lesu, ekonomi susah ini memang hanya cuman semacam apa ya tagline atau supaya membuat orang ya
fear atau apa segala macam. Padahal mungkin secara kenyataan di market mungkin tidak seperti itu atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat, kalau dibilang apakah ada yang kena imbas dari sisi daya beli masyarakatnya mulai menurun, harus dikatakan iya ya. Kan kita dengar ya berita PHK di mana-mana, terus juga lu juga bisa lihat bahwa dengan adanya AI itu bisa menggantikan tanda kutip manusia juga. Benar banget. Perubahan struktur pasti akan terjadi. Terus juga kalau misalnya misalnya dari sisi perusahaan-perusahaan itu ada yang cabut dari Indonesia gitu, misalnya dia pindah untuk cari lebih efisien lagi. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ada yang terdampak, jawabannya iya. Ya. Ada mereka kelas-kelas tertentu yang memang kena dampak dari keadaan saat ini. Tapi adakah juga mereka yang memang masih bisa survive? Ada juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau gue bilang ini keadaannya memang ada yang terdampak, ada yang tidak terdampak. Jadi gue bagi dua dulu terlebih dahulu. Nah terus kalau misalnya lihat ke depannya, apakah kira-kira ini bisa membaik atau enggak? Terus apakah nanti keadaan tambah memburuk atau tidak? Itu kan selalu berpikir ke arah sana kan. Kalau gue dari sisi gue ngelihatnya adalah, kalau dari sisi market, karena kita terbiasa mencoba melihatnya ke depan, coba deh kira-kira cari hal-hal yang mungkin memang dicari sama dunia saat ini itu seperti apa. Ya, jadi misalnya lu bisa lihat nih yang berhubungan dengan AI itu lebih diuntungkan lah tanda kutip. Mereka yang bisa tanda kutip bekerja sama dengan AI itu akan lebih diuntungkan ya. Mau gak mau kita harus ngerubah dari sisi kita sendiri gitu loh. Kalau kita ngomongin dari sisi pribadinya ya. Tapi kalau misalnya ngomongin dari sisi marketnya, apakah terdampak atau tidak? Ada emiten-emiten yang memang secara kinerja itu emang gak bagus. Kena dampak dari sisi itu juga. Ada juga tapi emiten yang memang performanya lebih baik. Karena mereka lebih fokus ke kelas menengah ke atas. Atau barang-barang premium lah. Jadi baik dari sisi realnya ada yang kena, di market pun juga sebenarnya gak ada yang kena. Oh ya, jadi tadi poin yang gue angkat adalah berarti sebetulnya terkadang kita, apalagi khususnya buat diri sendiri, kadang kita jangan suka selalu nyalahin market juga sih gitu ya. Kita perlu bener gak? Bener gak sih? Perlu kayak diri sendiri, kita juga perlu mungkin upgrade skill kita. Mungkin mencari apa yang sebetulnya dunia butuhkan. Dan kira-kira sebetulnya ini kita beneran ekonomi susah atau enggak sih? Apa yang kita sendiri yang sebetulnya susah buat maju gitu. Biasanya terkadang seperti itu. Menarik banget sih ngomongin tentang ekonomi seperti ini. Tapi kalau lo sendiri ngeliatnya ini optimis ke depannya, beberapa tahun ke depan, mungkin dari segi ekonomi kita akan tetap terus bertumbuh atau enggak sebetulnya kalau menurut lo? Iya, jadi kalau kita terbiasa kalau ngelihat dari keadaan saat ini ya Fox ya, dengan pemerintah yang memang lagi mau mengejar target pertumbuhan, terlepas kan pasti bisa gak sih ngejar ke arah sana. Tapi kan kita bisa lihat ya inisiatif-inisiatif yang dilakukan sama pemerintah ya. Memang bikin pertumbuhan jadi 8% itu nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari ya. Itu pasti waktu bertahun-tahun lah, bertahap lah. Dan kalau kita lihat secara inisiatif yang dilakukan, apa yang lagi dikerjakan sama pemerintah, ya kita melihatnya seharusnya akan mulai berdampak dalam beberapa waktu ke depan. Memang kita nggak bisa expect dalam waktu 3 bulan 6 bulan itu nggak bisa. Tapi seharusnya ketika semuanya on track, harusnya ini akan lebih baik. Dan kalau misalnya untuk sektor-sektor tertentu, kan juga bisa ngeliat juga kan. Pemerintah pun juga berusaha untuk bisa kembangin gitu loh. Misalnya gue ambil contoh lah, kalau misalnya Volks perhatiin, kita ambil salah satu institusi yang lagi banyak omongin sama orang-orang kayak Danantara gitu kan. Fokus tuh ada beberapa sektor-sektor yang mau dikembangin kayak EBT lah, terus karena infrastruktur digital lah, terus mineral lah segala macam. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari apa yang mau dikerjakan sama pemerintah dan lagi berjalan, ini harusnya kita bisa tanda kutip berharap lah. Kedepannya akan bisa lebih baik, tapi gak instan. Ya. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin tentang penting juga buat investasi leher ke atas gitu ya di awal. Nah tadi sebetulnya Bro Fat juga udah spill dikit sih sebetulnya. Kira-kira apa perusahaan-perusahaan apa aja sih ibaratnya gitu yang kalau kita invest gitu ya, yang kira-kira bakal naik dalam beberapa tahun ke depan. Betul gak Bro? Tapi kalau misalnya kalau lu spill ibaratnya gitu. Jadi kira-kira menurut lo apa aja sih gitu? Iya, jadi kalau misalnya ngomongin rekomendasi di market ya, ini gue akan selalu lebih agak bawel dalam arti kata profil risiko itu seperti apa. Lu mau investnya berapa lama? Lu paham atau tidak dengan market? Karena kalau misalnya gue bilang oke, bagus nih saham ini misalnya contoh ya. Ternyata sahamnya gak gerak-gerak gitu. Jelek sahamnya gak naik-naik gitu misalnya. Atau mungkin misalnya bisa jadi habis dikasih tahu langsung turun. Wah jelek nih sahamnya. Ternyata nih sahamnya saham cyclical. Jadi sebelum gue spill sektornya atau nama sahamnya, satu, Volks harus tahu bahwa lu itu mengerti atau tidak dengan market. Yang kedua,
lu itu mau investnya berapa lama. Terkadang orang tuh agak bingung, dia mau trading atau dia mau invest. Kebanyakan orang adalah niatnya trading akhirnya jadi invest. Maksudnya adalah lu nyangkut jadinya. Ya itu yang sering terjadi sebenarnya. Gue ngomong apa adanya aja. Nah itu yang harus tentuin. Kalau gue mau trading, lu sambil kerja atau enggak. Kalau lu sambil kerja memungkinkan atau enggak. Jangan sampai ganggu kerjaan lu. Itu yang harus paling penting. Kalau lu mau invest ya silakan. Sambil lu kerja sambil lu invest. Nah pertanyaannya adalah sektor mana yang akan diuntungkan ke depannya. Semua akan selalu bilang bahwa ketika lu ngomong jangka panjang di Indonesia, sektor-sektor yang akan selalu diuntungkan dalam jangka waktu yang panjang adalah perbankan. Itu sudah pasti. Karena ketika lu ngomongin ekonomi, udah pasti jantungnya kan dari sisi perbankan ya, yang memompa lah ibaratnya kredit dan segala macam. Jadi kalau ngomong jangka panjang ya pasti kita bisa bilang perbankan akan diuntungkan ke arah sana. Tapi ketika lu ngomongnya lagi trennya apa, ya, lu lagi melihat kira-kira kurun waktu yang jangan kelamaan lah. Kita maunya invest 3 tahun 5 tahun tapi selama turun seminggu lu udah pusing gitu loh ibaratnya kan. Ini kebanyakan orang akan seperti itu. Lu bisa arahin ke sektor yang memang sekarang lagi favorable. Misalnya contoh, lu bisa lihat misalnya kalau di market itu kita suka banget dari hal yang simple. Lu lihat misalnya di tempat-tempat toko-toko perhiasan, orang banyak yang ngantri. Orang-orang lagi pada senang beli emas. Ya, jadi lu bisa lihat sektor yang terkorelasi dengan emas tersebut gitu loh. Kalau dibilang nanti emasnya turun nggak? Ya emas pasti bisa turun, bisa aja turun gitu loh. Nggak ada yang selalu naik terus tuh nggak ada gitu ibaratnya. Tapi ketika ngomongin potensinya saat ini dan ngeliat demandnya nggak cuma di Indonesia, di global pun juga sama, ya emas bisa menjadi salah satu yang bisa lo perhatiin. Tapi ini bukan seterusnya lo beli 5 tahun 10 tahun lo terus beli. Ini cyclical, ada waktunya. Nah jadi balik lagi. Kalau misalnya Volks itu senang jangka panjang, nggak mau pusing ngejarnya dividen, ya lu bisa prefer ke bank. Contoh ini gue ngomong contoh ya. Tapi lu jangan marah kalau sahamnya kok nggak gerak-gerak sih, kok nggak kenceng naiknya sih kayak gitu. Karena lu waktunya akan lebih lama kan. Tapi kalau lu mau yang lebih kerasa lagi hype nih sektornya, orang lagi banyak yang ngomongin ya tadi seperti gue bilang komoditas seperti emas. Cuma baik lagi ini gak akan terus selamanya dia naik. Ada kali dia naik kencang, ada kali dia turun. Lu siap gak dengan itu? Jadi setiap pilihan itu cocok kalau lu nyaman dan definisi lu nyaman investasi adalah lu tidur, mimpi lu tidak saham. Tidur, mimpi lu tidak saham. Itu artinya Volks nyaman dengan hidupnya gitu ya. Karena gue pernah ngerasain bahwa waktu market lagi crash, gue lupa ya 2010-an berapa gitu, 14 atau 15 gue lupa. Gue tuh sampai tidur tuh mimpi gue grafik bro. Wah lu gila lu. Iya, mimpi grafik, bangun-bangun yang gue liatin tuh market di luar, itu kerja gak nyaman, nah itu ada yang salah dengan hal tersebut. Terus kan. Lo anxiety kayak gitu-gitu. Itu. Lu lagi meeting lu ngatain handphone lo terus, nah itu ada masalah berarti dengan pilihan lu. Gitu. Nah kalau lu udah gak terlalu pusing, lu udah sampai gak kepikiran yang tadi seperti gue bilang, ya berarti lu sudah nyaman dengan gaya lu. Gaya gue, gaya lu, gayanya Volks pasti beda-beda. Yes. Yang gue sempat pelajari ya bro, tapi correct me if I'm wrong juga. Profil resiko tuh sebenarnya gue belajar tuh ada 3. Ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Ya sesimpelnya tuh kalau misalnya konservatif tuh kayak ibaratnya gue kasih uang 5 juta sama lu. Tapi kembalian dari lu ke gue maksimal cuma 6 juta. Gak bisa lebih. Itu konservatif. Bisa kurang. Tapi itu konservatif. Oke. Ya. Banyak juga 20% berarti lo naiknya. Berarti 20% ya. Lumayan. Anggaplah 5 juta 500 deh. Misalnya gitu ya. Berarti ya karena 10% gitu. Gue kasih lu 5 juta tapi lu kasih gue 5 juta 500. Tapi gak bisa lebih. Gak bisa kurang. Tapi fix gitu. Nah itu gue anggap kalau misalnya lu bisa terima itu dan lu mau di situ mungkin itu konservatif. Tapi kalau moderat mungkin analogi gue kasih 5 juta. Lu bisa kasih gue kurang lebih sekitar berarti 6 juta, 7 juta. Gede banget sih ya. Itu gede banget sih ya. Contoh analogi ya. Misalnya 6 juta deh misalnya gitu. Tapi ada kemungkinan juga buat hilang 1 juta. Berarti ada kemungkinan juga gue bisa kehilangan gue jadi 4 juta misalnya. Tapi kalau misalnya agresif ya 5 juta ya lu bisa balikin gue sampai 7,5 juta sampai 8 juta. Tapi ada kemungkinan juga bisa hilang kurang lebih persentase yang segitu. Menurut lo itu betul atau enggak? Jadi sebenarnya kalau profil resiko itu setiap orang beda-beda. Dan yang kedua profil resiko itu bisa berubah seiring dengan ilmu yang lu pelajarin dan lu ngerasain investasi yang tadi lu bahas tadi. Kalau misalnya dibilang orang-orang yang sifatnya itu konservatif, mereka tuh condong gini, kalau bisa uang gue jangan hilang deh. Ya itu ya. Kalau bisa banget uang gue jangan hilang. Kalau ataupun hilangnya kecil banget. Nah, itu konservatif. Nah biasanya kalau orang-orang tipe seperti ini, kalau lu ke saham, gue akan sangat menyarankan jangan banyak-banyak. Daripada lu gak bisa nyaman hidup lu. Itu udah pasti. Misalnya dari 100% portofolio lu kurang lebih lu berapa? Iya 10% lah. Atau less than 10% lah. Itu akan lebih nyaman buat orang-orang konservatif. Apakah mereka salah? Ya enggak. Karena emang nyamannya seperti itu. Nah kalau si moderat, dia akan lebih bisa menerima resiko kan. Gua mau invest. Kalau ataupun turun, ya gak apalah turun. Gua ngerti lah turun. Tapi ya
kalau bisa ya jangan terlalu berlebihan taruhnya gitu. Jadi ya. dia masih mau nego lah ibaratnya. Nah kalau orang gitu tuh masih ya 20%-an, 30% masih oke lah. Nah kalau si agresif ini folks, dia tuh lebih berani. Nggak apa deh, gue untungnya besar tapi resikonya juga besar gitu loh. Nah cuma terkadang kebanyakan orang dia hanya ada di mulut aja ngomong masalah profil risikonya. Karena sebenarnya di sini nggak profil risiko kan. Lu di hati ya. Lu turun, lu jantungan atau enggak, lu pusing atau enggak, itu sebenarnya real di situ. Lu bisa tidur nyenyak apa enggak? Itu dia tadi gue bilang. Jadi kalau orang-orang yang agresif, dia yang sudah mengerti ya, ya market elektronik ya sudah emang seperti itu. Nah makanya harus dikombinasikan dengan jangka waktu. Jadi biasanya buat mereka yang memang jangka waktunya masih panjang, umurnya berarti berapa? Gue 25. Ya 25, lu pensiun masih lama banget kan. Jadi sebenarnya lu migrasi atau lu pindah kuadran pun, lu mencoba pun, lu masih panjang ibaratnya. Tergantung misalnya gini, oke tapi kan gue orangnya konservatif, gue gak bisa jadi agresif, gak masalah. Lu bisa bertahap tadi seperti gue bilang. Misalnya 5% dulu gue taruh, gue ngerti nih volatilitasnya, tambah lagi jadi 10%. Jadi gak tiba-tiba langsung. Nah kebanyakan orang tuh langsung all in. Langsung aja gue beli langsung karena mungkin dengar orang ngomong lah atau mungkin ini influencer ini keren banget langsung tajir gitu ya. Itu langsung ke bawah lah. Sebenarnya tidak semudah itu. Karena yang paling susah adalah ngelola psikologis lu. Jadi tadi seperti gue bilang tadi, profil resiko setiap orang beda-beda tapi dia bisa berubah, dan kalau mau berubah dari sisi profil resiko biasanya itu bisa dikombinasikan dengan jangka waktu. Makin panjang jangka waktu lu, kebutuhan dana lu akan dipakai, lu sebenarnya bisa agak pindahin sedikit ke produk yang lebih agresif. Sebenarnya seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu ya lu tambah ilmu lu lah. Betul. Gitu ya, lu belajar lah. Karena lu ngerti, jadi akhirnya ya sudah ini kan cuma sebentar doang, ntar juga naik lagi. Ntar lama-lama kan seperti itu. Iya, tapi bukan yang FOMO-FOMO. Iya, gitu ya. Itu masalahnya. Itu masalahnya ya. Kemarin tuh gue sempat dengar juga kayak kita ngomongin tentang apalagi profil resiko agresif. Beberapa teman gue juga, mereka tuh ada satu konsep yang namanya tuh waran. Bro, nah waran itu gue mau nanya ke lu ya, sebetulnya tuh menurut lu waran itu tuh seperti apa sih? Iya, jadi sebenarnya gini, gue ngomong dari sisi saham terlebih dahulu ya. Jadi kalau saham itu kan ibaratnya kita membeli kepemilikan dalam suatu perusahaan kan, selesai gitu. Ibaratnya gue punya sahamnya, lu untung lu begini dividen gue dapat. Lu naik harga sahamnya gue dapat untungnya. Itu seperti itu saham. Nah ketika kita ngomongin dari ke warrannya, warran itu bisa kita sebut itu sebagai turunannya si saham ini. Jadi derivatifnya lah folks, bahasa kerennya lah. Itu bahasa kerennya, tapi kalau ini bahasa turunannya. Atau gue bisa bilang bahwa kalau seandainya lu punya warrannya, lu punya kesempatan membeli saham tersebut di harga tertentu. Jadi gue harus bilang bahwa warran ini memang lebih kompleks dibandingkan dengan si saham. Tapi memang tadi seperti yang gue bilang, yang namanya produk high risk ya high return. Saham kan udah high risk high return. Nah kalau si warran ini lebih high risk lagi, lebih high return lagi. Oh jadi ketika kalau misalnya saham mungkin profitnya mungkin bisa sekitar 10%, kalau warran mungkin bisa jadi 13%, 14% begitu. Bahkan bisa lebih. Kalau kita ngomongin warrannya ya. Ngomongin warran iya, bisa begitu. Iya, jadi kalau warran yang normalnya warran, gue ngomong normalnya warran yang ada di Indonesia, warran itu biasanya diberikan ketika suatu perusahaan itu melakukan IPO. Ya, jadi misalnya perusahaan ABC IPO, sahamnya ditawarkan ke publik, lu ditawarkan, kalau lu beli saham gua kasih nih, ada namanya warrannya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya punya sekian lembar warrannya, lu bisa tuker ke saham ini nanti ke depannya di harga 100 gitu misalnya. Jadi kalau ntar tiba-tiba harga sahamnya jadi 200, lu masih punya hak untuk membeli saham tersebut di harga 100. Makanya ini agak lebih kompleks kan dibandingkan kalau lu beli saham harga 100 ya beli aja 100. Harga 2000 ya beli aja harga 2000. Nah kalau warran ini loh saya kasih hak kamu untuk beli di harga sekian. Kalau kamu punya, tapi kalau kamu nggak punya ya beli aja sahamnya langsung induknya. Jadi warran itu seperti itu. Dan warran itu ada jangka waktunya, bro. Nggak bisa lo misalnya dikasih nih warran, ya udah gue dimin aja, nanti gue mau tukernya kira-kira 10 tahun lagi nggak bisa, dia ada jangka waktunya. Jadi dia bisa hangus. Bisa hangus juga kalau lu nggak jual lagi ibaratnya begitu. Betul. Jadi yang namanya warran itu adalah produk turunan. Yang namanya produk turunan itu pasti lebih high risk, lebih high return, dan sangat disarankan untuk mereka yang lebih paham untuk bisa membeli produk seperti itu. Dan biasanya di kode IPO-nya tuh ada, misalnya ada apa, kode sahamnya terus ada strip W-nya. Betul. Itu artinya warran itu. Warrannya betul. Itu yang warran yang normal seperti itu. Betul. Dan oke.
Lu bilang ada warren yang normal, berarti ada warren yang tidak normal. Bukan normal. Berarti ada warren yang mungkin lebih terstruktur. Bisa dibilang kayak gitu betul. ya. Jadi emang ada produknya namanya struktur warren ya, Volks ya. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang warren tadi itu dikasihnya normalnya pas lagi IPO, lu juga bisa beli pas lagi di market juga bisa beli, tapi tadi ada jangka waktunya. Ini juga ada struktur warren yang memang dia bukan pas lagi IPO, jadi emang lu bisa beli. Oh oke. Iya, jadi kalau tadi misalnya contoh gue mau beli saham Bank Mandiri gitu misalnya. Bank Mandiri tapi naiknya sehari cuma 1% gitu. Gue pengen ada adrenalin yang lebih kencang lagi gitu. Lebih high return. Lu bisa beli struktur warrennya si Bank Mandiri tersebut. Betul. Jadi tapi balik lagi ya, gue mau kedepankan di sini adalah resikonya dulu. Kalau ngomongin untung semua orang happy lah. Jangan sampai nanti ketika turun orang-orang bilang gue denger nih waktu itu podcastnya sama Maybank katanya bagus, gue nggak mau kayak gitu. Jadi orang-orang harus paham dulu bahwa yang namanya struktur warren ini high risk high return, lebih high risk high return daripada saham itu sendiri. Oke. Terus yang kedua, ketika lu kenapa gue harus beli struktur warren? Kenapa gue nggak beli induknya langsung aja? Kenapa gue nggak langsung di Bank Mandiri aja? Betul. Untuk orang-orang tertentu yang memang senang dengan adrenalin, mengerti dengan pasar, dia tahu keadaan sekarang tuh harus ngapain, lu akan lebih, ya mendingan gue beli si struktur warren ini karena potensi kenaikannya lebih besar. Ketika lu ngomong potensi kenaikannya lebih besar. Tapi ketika misalnya tiba-tiba marketnya itu nggak bagus, ya otomatis turunnya juga bisa lebih dalam dibandingkan si saham induk tadi. Maka tadi gue bilang ini harus benar-benar mengerti banget. Nah, karena ini produk yang mungkin tanda kutip tidak lazim, tidak semua orang itu memahami, tapi kan sekarang kan di dunia sekarang kan, gue nonton si ini ngomongnya kayaknya oke nih, kalau di sini kayaknya oke nih, mau coba gue mau coba gitu ibaratnya. Terlepas profil resiko seperti apa ya, kalau misalnya mau coba beli produk yang agresif seperti ini, ada baiknya belinya secara bertahap. Supaya lu ngerti, kalau kayak gini tuh rasanya tuh kayak begini ya. Kalau gue beli sedikit gini tuh jantung gue tuh detaknya tuh lebih kenceng ya. Itu yang harus dipahamin. Jadi ketika lu ngerasa, gue nyaman nih dengan volatilitasnya, ya silakan kalau mau tambah porsinya. Tapi kalau enggak ya jangan. Kira-kira ya balik rekor pertanyaan gue. Kalau di 100% portofolio, kira-kira buat masuk structure warren, itu bagusnya berapa sebetulnya? Ya sebetulnya pasti jawaban lo balik lagi. Gue akan kasih bahasa yang lebih semua orang juga bisa ya. Pertama, lu sudah pernah belum beli atau lu trading saham? Itu yang pertama dulu tuh. Itu pertama dulu dong. Kalau misalnya gini, lu gak tahu apa-apa tiba-tiba lu beli derivatifnya turunannya, udah pasti 99% lu pasti rugi, udah pasti. Karena lu kan gak ngerti apa yang lu beli kan. Terus buat apa kita podcast kalau misalnya kali kita ngomong kan. Jadi ketika lu sudah bilang, gue udah pernah coba beli saham. Nah saham itu kan ada yang blue chips lah, ada yang second liner, third liner, yang gerakannya kenceng lah, ada yang jalannya biasa-biasa aja. Udah pernah cobain belum semuanya? Gue udah cobain nih yang naik kencang tiba-tiba turun, yang tiba-tiba ARB, gue udah ngerasain trading berapa waktu lalu, gue udah ngerasain, kalau lu udah merasakan itu semua, lu baru bisa ibaratnya pindah kuadran ke sini, nyobain ke sini. Ya, karena apa? Karena ketika lu mengerti secara keseluruhan marketnya, lu ngerti resikonya, lu tidak akan terlalu pusing ketika melihat volatilitas sangat kencang sekali. Nah, ketika lu udah di fase ini, gue sekarang mau coba nih. Nah, dari uang lu 100%, better lu coba less than 5% dulu lah. Jadi kayak misalnya lu coba nih 2% dulu deh dari modal gue. Nggak gede, nggak kerasa lah modal. Nah itulah belajarnya di situ. Karena baik lagi ya Volks, apapun produknya, ketika lu ngomonginnya itu financial instruments, lu cuma baca buku, lu cuma kuliah, itu berbeda dengan realnya. Beda ya bro ya. Lu bilang, kalau ekonomi kayak gini beli gini. Enggak. Turunnya dalam banget. Dalam banget. Jadi supaya lu kerasa market sense-nya tuh kerasa kayak gitu. Jadi kalau lu baru pertama kali coba aja kurang 5% dulu. Sampai kerasa nyaman, seru juga nih, gue bisa mantau juga. Dan gue sangat menyarankan sekali kayak struktur warren ini bukan lu pegang terus lu hold lama. Lu trading harian aja justru malah. Iya, karena lu ngajar volatilitasnya kan. Misalnya lu ngejar saham blue chips, ada yang geraknya cuma sehari 2%, ya di sini bisa lebih kenceng gitu. Dan sangat disarankan sekali kalau mau ngecilin lagi resikonya pas market itu lagi happy, lagi enak gitu loh. Jadi ngomong definisi market lagi happy tuh lagi enak tuh gimana sih? Gampang, lu beli saham apa naik. Nah itu market lagi enak. Itu market lagi enak? Lagi enak ya. Market lagi enak, indikasinya adalah IHSG juga apa enggak sih bro sebetulnya? Iya, IHSG kan sebenarnya kan
cuacanya lah kalau cuacanya kan, ya, cuacanya, lu mau pergi keluar, betul. iklimnya, Ini lagi oke nggak sih cuacanya? Oh lagi oke ya. Itu ISG-nya pasti lagi positif. I see. Jadi kalau ISG-nya positif, terus juga lu ngeliat nilai transaksi juga gede gitu ya, double digit. Misalnya kayak 15 triliun, berita asingnya masuk. Iya. Terus misalnya gue beli ini naik, besok gue beli naik. Nah itu artinya marketnya tuh moodnya lagi bagus banget. Nah itu lu main di produk derivatif, itu resiko kan akan lebih kecil. Karena kan probabilitas lu tanda kutip gain-nya itu lebih besar dibandingkan loss-nya. Gitu. Wow, jadi jangan ucuk-ucuk belum pernah cobain saham, ya belum pernah invest di saham segala macam. Mas Fat ngomongin struktur waran, gue langsung pengen beli. Ya jangan kayak gitu dulu. Lu nonton habis ya, jangan cuma setengah lo. Gue langsung pengen beli gitu ya. Tapi kalau boleh diinfoin ke Volks juga nih, step by step. Ya ketika orang, ya udah, gue udah saham kok, ya gue udah belajar juga. So sekarang gue juga pengen coba nih struktur waran, itu gimana caranya? Sebenarnya simpel ya, beli structure warrant tuh sama aja kayak lu beli saham aja sih. Oh oke. Iya, jadi lu bisa beli di market. Cuma tadi yang kalau gue bilang step by step itu lebih ke arah lu mengerti resikonya. Dan lu mengerti seperti ini nih pergerakan dan volatilitasnya. Once lu ngerti dengan keadaan itu semua, lu bisa bertahap mengalokasikan dana lu ke produk yang lebih agresif lagi. Oke. Kayak gitu sih. Oke. Nah berarti tapi di Maybank sendiri pun sebetulnya juga menyediakan itu ya? Ya. Menjual itu juga ya sebetulnya ya? Betul, iya. Jadi kita emang salah satu penerbitnya juga sih. Iya, jadi memang saat ini tuh fokusnya memang ada di IDX 30 sama IDX 80 nih sekarang nih. Iya, jadi memang lu bisa lihat saham-saham yang memang masuk di IDX 30, di IDX 80 itu kita ada yang memang kita terbitin lah structure warrant-nya ya. Lu bisa lihat tuh apa aja tuh pilihannya gitu. Wow. Jadi karena itu udah IDX 30, kalau IDX 30 kan yang 30 saham liquid, ini kan udah 80, lu lebih luas pilihannya. Bahkan yang saham nilainya volatile juga nih induknya, lu bisa lebih volatile lagi nih beli structure warrant-nya. Jadi kalau misalnya, gue udah nyobain nih structure warrant Bank Mandiri, enak sih. Misalnya kalau ini ngomong seandainya. Gue udah ngerti nih, gue cobain structure warrant saham yang lebih volatile lagi. Misalnya structure warrant-nya, let's say misal contoh gitu ya, Antam punya gitu misalnya, itu lebih kenceng lagi. Nah itu lu bisa belajar dari arah sana juga sih. Oke. Wah thank you banget. Gue Sama-sama. belajar banyak banget juga hari ini. Sama-sama. Ya jadi biasanya gue cuma pikir, ya udah saham IPO beli udah merah, hijau, ARB udah selesai gitu ya. Ternyata ada hal-hal seperti ini gitu yang sebetulnya kita pun, apalagi ya juga mungkin Gen Z, Volks, pasti kita gak pernah belajar di sekolah deh. Ya. mungkin kalau gue sekolah gue gak pernah. Sekolah juga pernah dapet kan. Lu juga pernah, mungkin teman-teman sekolah. Enggak tahu, lu sekolah dulu finance, ekonomi juga. Maksudnya gini, kalau misalnya kita belajar di sekolah atau di kuliah kan memang teori kan. Tadi seperti gue bilang, realnya tuh sering banget beda. Betul. Nah itu makanya kenapa gue bilang ya lu bertahap aja biar ngerasain. Yes. Fat, thank you so much untuk hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Volks, pesan-pesan untuk Gen Z. Iya, mungkin buat Gen Z dan buat semuanya lah ya. Gue buat Volks semua, kalau misalnya emang niat untuk invest, silahkan dimulai. Market itu akan selalu ada namanya volatilitas ya. Mau dari geopolitik lah, dari global, dari dalam negeri itu pasti akan selalu ada. Tapi ingat bahwa segala sesuatu atau emiten atau perusahaan atau produk investasi yang bagus, pada akhirnya dia pasti akan mengalami kenaikan atau apresiasi ya. Jadi gak usah terlalu pusing. Yang penting kalian tuh ngerti profil resiko seperti apa. Terus juga ngerti cara penggunaan dana itu secara bertahap tadi sudah gue jelasin. Dan silahkan nikmatin investasinya. Folks, thank you so much untuk yang udah dengerin dari awal hingga akhir ya. Kalau kata Mas Fat, pastiin dengerin sampai akhir. Ya. Jangan setengah-setengah. Ya jangan setengah-setengah atau jangan cuma clickbait doang. Gitu ya. Dengerin sampai akhir ya. Gitu ya. lagi. Ya, pastiin kalian tahu juga profil resiko kalian. Jangan ucuk-ucuk datang ya belum pernah investasi, mau langsung investasi. Ya, mau langsung all in structure warrant. Ya itu jangan juga, nanti gue dimarahin Fat habis ini ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu profil resikonya, moderat, konservatif atau agresif. Nah kalau misalnya teman-teman ternyata cocok ya dengan hal seperti ini structure warrant, boleh teman-teman pelajari lebih lanjut lagi juga sebetulnya. Ya, dan hari ini kita juga belajar banyak banget dari Mas Fat bahwa berita tetap akan selalu ada. News tiap hari akan selalu ada. Cuma kita perlu membiasakan diri kita. Betul. Nah, ini bagian dari ajang untuk kita juga melatih mental kita. Betul. Ya, dan juga sebetulnya ekonomi ya gak lesu-lesu banget juga sih ya Mas Fat ya. Kalau tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Kalau misalnya diri kita sendiri pun bisa mengupgrade diri kita, apa yang mungkin dunia lagi butuhkan, ya sebetulnya kita pun juga bisa meningkatkan ekonomi diri kita sendiri juga gitu ya. Tanpa kita harus terus menyalahkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk Volks semuanya. Gue Evan dan juga Fat. Thank you. Sampai jumpa di FinVolk Podcast selanjutnya.